Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi kali ini kita akan mereview Yicam ya, Yicam Inter. Apakah masih worth it di tahun 2024 ya teman-teman? Jadi di video kali ini akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, buat teman-teman pemula yang baru akan memulai konten khususnya di motovlog ya. Apakah masih worth it Yicam Inter di tahun 2024? Oke, jadi Yicam Inter ini sudah saya pakai sekitar 6 bulanan ya teman-teman. Sejauh ini sangat worth it ya. Dari segi kualitas masih oke untuk perekaman resolusi 1080p 60 fps ya teman-teman. Jadi video yang teman-teman lihat sekarang ini saya rekam di resolusi 1080 60 fps teman-teman. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya dari hasil videonya. Ini cuaca lagi berawan ya teman-teman. Tadi sempat mendung, tapi ini udah mulai sedikit cerah ya, sedikit muncul mataharinya. Oke, dari segi kualitas menurut saya nggak kalah ya teman-teman dari action cam lain yang saat ini banyak di pasaran ya teman-teman. Di samping itu dari segi harganya juga sangat terjangkau teman-teman. Jadi saya dapat Yicam Inter ya, internasional. Saya dapat Yicam ini di harga 350 teman-teman. Ini saya dapatnya di marketplace ya. Saya dapat di marketplace, kebetulan dapatnya juga di dekat rumah. Ini pemakaian pribadi ya teman-teman. Jadi yang punya ini sudah lama nggak kepake ya. Jadi awalnya dia jual di angka 500 teman-teman, tapi setelah saya tawar-tawar, deal di angka 350 teman-teman. Jadi 350 itu untuk kelengkapannya dapat Yicam-nya, lalu dapat waterproofnya, dapat tongsis sama kotaknya teman-teman ya. Tapi sebenarnya harganya juga bervariasi teman-teman. Ada yang full untuk motovlog ya, jadi dia jualnya sudah sama mounting. Jadi untuk teman-teman yang pingin motovlog bisa langsung cari yang paketan teman-teman. Itu biasanya di harga 500 ke atas teman-teman. Dengan harga 350 dengan kualitas gambar yang masih cukup bagus ya teman-teman. Dan audionya juga teman-teman bisa nilai ya. Ini Yicam-nya kebetulan waktu saya beli ini belum dimodif ya teman-teman. Jadi colokan untuk mic 3,5 milinya itu belum ada teman-teman. Jadi saya bawa ke spesialis elektronik ya. Jadi dimodif supaya bisa dicolokin mic 3,5 teman-teman. Nah teman-teman bisa nilai sendiri ya hasil audionya seperti apa. Kalau dari saya pribadi sih, dari audio masih sangat bagus ya. Jadi noise angin juga ya tidak terlalu berisik. Terus suara-suara kendaraan di luar sekitar maksudnya masih bisa terdengar juga teman-teman. Jadi ya masih sangat worth it lah teman-teman. Untuk harga segitu dan dengan kualitas video dan kualitas audio yang masih sangat
bagus ya menurut saya. Masih sangat rekomendasi untuk teman-teman yang baru akan memulai konten ya. Jadi teman-teman bisa cari di marketplace, banyak ya yang jual. Di e-commerce juga, toko oren juga masih banyak yang jual. Jadi ini barunya sudah nggak ada ya teman-teman. Ini kebanyakan yang jual second. Jadi ya ibaratnya kita beli kucing dalam karung teman-teman. Tapi kebetulan karena waktu itu saya dapatnya di sekitar rumah, jadi barangnya masih bisa saya cek ya. Jadi kondisi barangnya masih sangat mulus teman-teman. Kondisi barangnya masih sangat mulus dan nggak ada lecet juga. Kamera juga nggak ada buram ya, lensanya nggak ada buram. Ya teman-teman bisa cari di marketplace, di e-commerce banyak ya. Harganya juga bervariasi teman-teman. Ada yang jual sudah paket dengan motovlog, jadi sudah lengkap sama mounting-mounting. Teman-teman tinggal setting aja teman-teman di helm teman-teman sendiri. Nah, dan untuk aksesorisnya sendiri juga banyak ya teman-teman. Masih banyak juga yang jual di marketplace atau di e-commerce. Aksesorisnya banyak, dari mounting-mounting, lalu bracketnya, terus pelindung lensanya. Ini juga kebetulan saya pakai pelindung lensa ya teman-teman, supaya tidak terjadi apa-apa kalau misalkan jatuh atau benturan ya teman-teman, karena lensanya ini rawan teman-teman. Lalu untuk ketahanan baterainya sendiri teman-teman ya, itu bisa tahan sampai 20 menit teman-teman, dengan perekaman 1080 60 fps ya. Itu bisa rekam nonstop sampai ya kurang lebih 20 sampai 25 menit teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bisa diakalin ya, dengan cara teman-teman pakai power bank, jadi dicolok langsung ke Ycam-nya ya teman-teman. Karena kita motovlog kan merekamnya itu panjang ya, jadi butuh durasi perekaman yang lama. Teman-teman bisa akali dengan memakai power bank ya, dicolokin langsung ke Ycam-nya. Ya, jadi teman-teman bisa pertimbangkan ya untuk membeli Ycam sebagai teman konten pemula ya. Masih sangat worth it dengan harga yang masih terjangkau. Teman-teman bisa memilih Ycam ya. Oh ya, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hasil videonya pada malam hari atau di kondisi low light ya, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya, karena semua videonya saya ambil menggunakan Ycam ya, Ycam Inter yang saya pakai sekarang, di settingan yang sama 1080 60 fps ya. Oke, jadi sekian dulu review singkat Ycam ya, Ycam Inter. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mencari action cam ya, Ycam ini sangat rekomendasi teman-teman. Sekali lagi saya bilang sangat rekomendasi, karena dari segi harga sangat murah, dari segi kualitas juga nggak kalah dengan action cam yang harganya jauh di atasnya ya. Jadi teman-teman
boleh pertimbangkan untuk beli action cam ini ya, Yicam Internasional. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.